Saya sih setuju aja, karena kalau seperti yang di Cut Mutia ini minggu lalu itu sampai jauh sana ke belakang. Gitu. Jadi emang kalau dibagi dua ya bagus juga sih. Cuman ya kalau mesti dicek dari nomor HP agak susah tuh, nanti orang masjidnya siapa yang ngecekin gitu. Harapannya apa sih Pak terkait dengan pelaksanaan sholat Jumat di masa pandemi ini? Ya kalau memang mesti dibagi dua ya disosialisasikan aja, tapi nggak perlu dari nomor HP. Jadi kita tahu oh ini akan 2 kali, terus waktunya juga nggak perlu, sholatnya itu ceramahnya nggak usah terlalu lama gitu, paling ya 20 menit udah selesai, jadi udah gelombang kedua bisa jalan lagi gitu. Tanggapannya bagus sih kalau memang diterapkan, kalau memang jemaahnya sampai membludak untuk menghindari perkumpulan yang terlalu membuat risiko tinggi gitu. Kalau soal penggunaan nomor handphone begitu Pak, ganjil genap nomor handphone? Iya, kalau yang digunakan tuh kendaraan ganjil genap, pemerintah itu menghimbau ganjil genap itu ada dijadwalkan karena supaya untuk mengurangi kepadatan. Tapi kalau ini manusia mau nggak mau ya lewat via telepon, nomor telepon untuk mengurangi ganjil genap itu sendiri. Kalau memang masjid itu jemaahnya meluas untuk menghindari itu, saya rasa cocok, tidak apa-apa. Kalau boleh tahu ini nomornya Bapak, nomor handphone ujungnya ini ganjil atau genap? Kebetulan saya 2 operator, jadi karena Android sekarang ada 2 nomor, jadi yang ganjil ada, yang genap ada saya. Kalau begitu setuju nggak nih Pak kalau aturannya ini berdasarkan ganjil genap nomor handphone dan dibagi 2 gelombang? Kalau menurut saya ya untuk mengarah ke protokol kesehatan memang bagus lah, social distancing dan pembatasan. Tapi kalau berdasarkan nomor HP kurang setuju ya Mbak. Karena contoh saya sendiri, HP saya nomor saya ada 2, satunya ganjil, satunya genap. Salah satunya dilarang, pasti satunya masih bisa berfungsi dong kan gitu. Ya, itulah dia ya tanggapan dari masyarakat. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Apalagi kalau biasanya masyarakat Indonesia itu nggak punya 1 handphone ya, ada 2 handphonenya. Tapi yang paling penting adalah secara dalil ini seperti apa jika pelaksanaan sholat Jumat dilakukan di 2 gelombang. Pak Anwar Abbas, supaya kita tahu lah ini memang beribadah di tengah pandemi, tapi tidak boleh juga melenceng dari ajaran Islam atau syariat Islam. Secara dalil ini seperti apa Pak Anwar Abbas? Ya kalau bagi majelis ulama Indonesia, ini saya sekjen ya. Yang mengerjakan ini bukan saya. Saya tidak boleh intervensi kepada komisi fatwa itu. Komisi fatwa itu memang ulama-ulama aja isinya itu. Ya yang ilmu pengetahuannya luar biasa, yang bisa membuka, membolak-balik kitab kuning, kitab putih, kitab hijau gitu kan. Ya itu kesimpulan mereka begitu. Kan ada ayatnya punya. Idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Kalau engkau dipanggil ya untuk melaksanakan sholat Jumat di hari Jumat itu, maka bersegeralah engkau mengingat Allah gitu. Wazarul baik, dan tinggalkan jual beli, tinggalkan aktivitas kamu itu gitu. Yang demikian itu jauh lebih baik dari kamu daripada kamu tetap melaksanakan kegiatan kamu. Nah jadi berdasarkan itu ya kalau begitu orang sholat Jumat 1 kali cuma ya kan, timbul pertanyaan. Biasanya tertampung, sekarang nggak tertampung lagi di masjid yang satu itu. Solusinya adalah ditambah tempat penyelenggaraan tempat sholatnya menjadi 2, menjadi 3 gitu kan, dibagi. Jadi kesimpulannya adalah kalau kedengaran suara azan semuanya datang ke masjid, semuanya memenuhi panggilan Allah. Tidak boleh. Tapi kalau yang konsep yang disampaikan oleh bergelombang tadi itu ya, orang sudah azan jam 12 misalkan ya. Tapi karena saya memilih yang kedua, ya saya santai-santai main pingpong aja saya dulu kan. Karena saya memilih gelombang ketiga jam 2 misalkan, ya saya bercengkrama lah dengan istri saya, dengan anak-anak saya dulu. Makan-makan. Kalau dalam perspektif MUI tidak seperti itu. Kalau jam masuknya jam 12, ya kita bersiap-siap untuk menunaikan sholat Jumat. Begitu jam 11.30 kita berangkat ke masjid gitu kan ya. Terus kebetulan di masjid yang kita biasa sholat penuh, ya kita pindah aja ke tempat yang lain. Panitia sudah mengarahkan kita, Pak, karena di sini penuh, Bapak ke tempat sana, Bapak ke tempat sana, gitu kan. Sehingga dengan demikian semua jamaah akan tertampung, gitu. Baik, Pak Anwar Abbas, ini pertanyaan dari saya. Mungkinlah ini solusi dari masjid dengan membagi 2 gelombang karena tidak tertampung tadi. Tapi kalaulah ada perluasan ke tempat-tempat yang bisa menampung sholat Jumat, siapa yang akan mengkoordinir Pak Anwar Abbas? Karena kan pasti tempatnya ada yang membersihkan, itu yang mungkin menjadi kendala juga. Bagaimana Pak?
saya rasa nggak ada masalah itu ya. Nggak ada masalah. Saya sering sekali sholat di tempat yang hanya itu untuk sholat berjamaah di hari Jumat saja, tanpa saya sebut namanya lah ya. Seorang konglomerat di Jakarta ini, itu aulanya berubah menjadi masjid. Tapi begitu sholat Jumat selesai, berubah lagi menjadi aula. Nggak masalah itu. Begitu. Oh, berarti kesukarelaan ya Pak ya? Ada kesukarelaan dari pihak-pihak yang menyediakan tempat tadi, Pak? Iya, banyak lah yang akan mau menyediakan tempatnya. Di gedung tadi Cut Mutiah bilang gitu ya, kan banyak gedung-gedung di sana itu kan. Ada gedung Juang 45 gitu kan, itu kan bisa difungsikan. Apalagi ini tugas pemerintah juga kan. Pemerintah kan meminta supaya physical distancing diterapkan. Ya pemerintah untuk menjawab juga dong. Biarkan dong itu gedung-gedung pemerintah itu untuk tempat penyelenggaraan sholat Jumat. Sebanyak itu kantor pemerintah, masa nggak bisa? Baik. Dan masyarakat saya rasa juga akan mau ya, karena apa? Kalau dia orang Muslim ya, tentu saja dia mau tempat dia dipakai untuk sholat, karena orang berdoa di situ kan. Dengan orang berdoa di situ dia akan menciptakan manfaat, gitu. Pasti mau mereka. Baik, nah ini yang kemudian terjadi ketika ini kita minta pandangan dari MUI. Tapi sebenarnya Pak Imam, karena kan memang ada banyak poin-poin dari surat edaran. Sementara poin yang membagi 2 gelombang mungkin ya di nomor kesekian. Tapi supaya tidak ada gagap memaknai, salah memaknai dari masyarakat dari surat edaran ini, bagaimana Pak Imam? Ya, satu, saya ingin sedikit mengkoreksi tentang edaran dan usulan di MUI tentang penyelenggaraan 2 gelombang itu bukan semata-mata karena masjid tidak mencukupi daya tampungnya, tapi lebih karena disebabkan melubernya jamaah yang tanpa memperdulikan risiko. Itu justru itu yang penting sih. Kalau yang dipertanyakan tadi itu termasuk dalilnya itu kalau dalam Al-Quran dan Hadis memang tidak ada, tapi kalau pandangan ulama itu ada, misalnya dalam kitab Dalilul Falihin misalnya, kita bisa menemukan uraian itu, termasuk pertanyaan dari satu sahabat yang mengatakan gimana ini masjid penuh, bisa nggak dilaksanakan 2 gelombang? Lantas begitu ada jawaban boleh dan seperti itu. Ya, jadi intinya begini, dalam kita dalam menjalankan perintah sholat Jumat itu adalah syariat. Al-Quran memerintahkan dan Nabi juga melaksanakan. Itu dua-duanya. Jadi syariat itu kalau nggak Allah yang memerintahkan, ya Nabi yang memerintahkan, atau kedua-duanya. Sekarang cara melaksanakan perintah itu gimana? Itu namanya fikih. Fikih itu pemikiran ulama. Jadi yang mengatakan boleh, mengatakan tidak 2 gelombang itu pemikiran ulama sebenarnya. Kemudian lantas ditemukan baik Syafi'i juga, yang mengikut Syafi'i juga mengatakan ini boleh dan seterusnya. Maka itu tidak masalah. Yang jadi masalah di Indonesia ini kan tidak menganut dalam satu madhab negara. Kalau di Malaysia mengatakan satu, tidak ada kontroversi, di Brunei tidak ada. Tapi di kita ini punya pandangan yang juga banyak. Ini saja masalahnya. Tapi yang sebenarnya tidak usah dimasalahkan. Bagi Dewan Masjid yang perlu difahamkan adalah ini ada persoalan mendasar berhubungan dengan satu, perintah melaksanakan syariat ini ada tujuannya harus menjaga agama. Oke, Jumatan dilaksanakan ini demi agama. Sekarang yang kedua juga harus menjaga jiwa. Ini ada COVID, gimana? Nggak menampung, ya luber biar. Bukan begitu. Ini orang meluber kalau sudah mengabaikan soal ancaman, ini juga mengancam jiwa, maka 2 gelombang. Bahkan usulan Dewan Masjid bahwa bukan cuma ini berbasis HP ini hanya sebenarnya semacam tes ya. Kreativitas masjid bisa melakukan sendiri, misalnya. Bisa beda juga ya, tidak hanya misalnya masjid ini punya daya tampung hanya 30 orang ketika musim COVID ini, maka begitu 30 yang selanjutnya 31 gelombang kedua bisa. Yang kedua, ini juga ada berbasis di gedung-gedung tinggi seperti kota besar, ini bisa berbasis lantai. Kalau itu soal simultan itu tidak ada masalah, ulama-ulama. Jadi dalam satu gedung melaksanakan Jumatan di lantai 1, 2, 3 layer berlapis. Itu simultan tidak masalah. Baik. Ini sudah 2 segmen pemirsa, tapi belum ketemu ini. Tapi sedikit sekali bahwa dimaksud yang dimaksud oleh edaran ini tidak berlaku di seluruh Indonesia. Baik, saya catat dalam tidak masalah berlaku daerah yang terkena COVID. Tapi ini belum ketemu pemirsa antara Pak Imam dan Pak Anwar Abbas. Supaya umat tidak bingung, lantas kita akan berpatokan dengan yang mana? Sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana. Di Apa Kabar Indonesia Malam.